Halo teman-teman, balik lagi di channel Bytech. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengupdate firmware pada IC EEPROM, baik itu yang digunakan pada elektronik TV LED, TV tabung, LCD, DVD, atau mungkin elektronik yang lainnya. Tetapi pada video kali ini yang saya bahas itu adalah untuk firmware dari EEPROM TV LED. Kenapa saya tidak bahas dengan EEPROM yang lain? Karena kebetulan yang saya miliki di sini adalah IC EEPROM dari TV LED. Kemudian juga karena ada request dari teman-teman tentang bagaimana cara mengupdate firmware dengan menggunakan modul programmer. Oke, tidak panjang lebar, simak saja videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung channel saya untuk tetap semangat membuat konten-konten tentang elektronika maupun reparasi elektronik. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, jadi bahan-bahan yang harus teman-teman sediakan itu sebenarnya banyak variasinya ya, banyak macamnya, juga banyak merek-merek dari mungkin dari produk lokal atau maupun dari produk luar. Nah, pada kesempatan ini di sini saya punya bahan ada dua ya untuk proses update firmware. Yang pertama adalah programmer dari CH341A. Bentuknya seperti ini, sangat simple ya. Jadi nanti kita colokkan ke USB pada laptop maupun komputer. Tapi yang kedua saya punya yang lain. Ini mereknya adalah EZP 2010 USB High Speed Programmer. Nanti yang saya gunakan pada tutorial kali ini saya menggunakan yang jenis ini ya, karena sebenarnya dilihat dari keduanya ini adalah prinsipnya sama, cuma perbedaannya adalah pada kecepatan dalam baik itu membaca IC data pada EEPROM-nya maupun ketika kita menulis atau mengupload data ke IC EEPROM. Kemudian untuk pendukungnya menggunakan yang namanya soket ya. Soket yang saya gunakan di sini ada dua macam. Nanti teman-teman bisa lebih cocok yang mana. Tapi saya sarankan nanti kalau yang memang teman-teman nggak butuh ribet, bisa menggunakan soket IC yang model seperti ini ya. Karena apa? Karena dalam penggunaan soket ini itu tidak perlu kita melepas IC dari mainboardnya atau dari PCB-nya. Berbeda dengan yang soket IC model seperti ini. Ketika kita menggunakan soket seperti ini, ya mau tidak mau kita harus melepas IC EEPROM-nya. Jadi seperti ini contoh saya punya IC EEPROM ya, sekecil ini. Nanti dimasukkan ke soket ini. Jadi soket yang digunakan ini adalah soket SOP8 ya, khusus untuk IC EEPROM jenis SMD. Kalau penggunaan ini bisa diterapkan langsung pada mainboardnya yang ada IC EEPROM-nya. Jadi keunggulan dari ini adalah kita tidak perlu melepas IC dari PCB. Baik teman-teman, jadi itu bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan. Sebelum teman-teman masuk ke software programmernya, teman-teman bisa perhatikan dulu. Saya praktekkan menggunakan IC EEPROM yang masih menempel di
mainboard ya, atau menempel di PCB. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah kaki-kaki pada IC EEPROM-nya. Bisa dilihat bahwa di IC EEPROM ini di sini ada titik ya. Nah, titik ini adalah menunjukkan bahwa kaki yang berdekatan dengan titik ini itu adalah kaki nomor 1. Perhatikan juga pada soket jepitnya. Di sini juga ada 8 kaki atau 8 kabel ya, dimana dari 8 ini tuh yang berbeda satu, warnanya adalah warna merah. Nah, jadi warna merah di sini nanti masuknya adalah ke kaki nomor 1. Jadi misalkan kita pasang, prosesnya seperti ini. Ini udah terpasang, kemudian kita pasangkan ke SCP 2010. Kita sudah siap untuk menghubungkan ke komputer dengan software programmernya. Oke teman-teman, saya hubungkan dulu menggunakan kabel USB printer. Masukkan ke USB pada laptop. Ya, teman-teman, ini udah menyala ya. Oke teman-teman, kita buka dulu SCP 2010. Ininya udah terbuka. Perhatikan teman-teman, USB link sudah oke. Di sini ada beberapa menu atau icon-icon yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, misalkan USB-nya di sini sudah oke, berarti kita tinggal membaca apakah IC EEPROM yang pada mainboard tadi sudah terdetek dengan baik dengan cara mengklik ikon detect. Ya teman-teman, ini udah terbaca ya, tipenya adalah W25Ki64BV. Untuk manufakturnya adalah Winbond ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, kalian bisa juga dicek di body IC-nya, itu terdapat tulisan Winbond, kemudian dengan chip atau tipe 25Ki64. Misalkan kita mau membaca dari IC EEPROM yang ada sebelumnya, kalian bisa klik icon red ya, kita klik. Oke teman-teman, setelah saya klik di icon rednya, tampilannya bukan lagi F ya. Kalau tadi kan awalnya F. Nah sekarang muncul beberapa angka dan ini masih proses pembacaan. Kita tunggu sampai 100%. Oke, udah 100%. Nah, berarti data pada IC EEPROM tadi isinya adalah sebagai berikut. Misalkan kita mengupdate, ya kita tinggal mengupload dari file yang sudah kita sediakan sebelumnya. Caranya adalah file, kemudian open, kemudian ini, kemudian open. Nah, datanya ini, kemudian kita klik program atau write chip. Kemudian tunggu sampai 100%.
Jadi sangat simple ya, sangat mudah, sangat cepat. Hanya saja mungkin kendalanya adalah ketika kita memasang soket IC-nya. Geser sedikit mungkin bisa tidak terdetek ya. Jadi harus benar-benar pas presisi. Pengalaman saya dengan menggunakan SCP 2010 dibandingkan dengan tadi yang CH341 itu saya rekomendasikan dengan yang SCP 2010 karena prosesnya sangat cepat, tidak memakan waktu. Oke, udah 100%, berarti artinya program ini sudah terupload. Kalaupun masih ragu, kalian bisa klik read lagi. Kalau munculnya sudah tidak FF lagi, berarti data sudah berhasil di upload dengan baik. Demikian video tutorial cara mengupgrade firmware, sangat mudah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bagi yang pemula atau maupun bagi yang beginner ya. Oke, terima kasih.